Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat berjumpa lagi di Suara Tanaman Channel di manapun Anda berada. Di pagi hari ini tanggal 20 April 2024, hari Minggu, Sabtu deng. Sabtu ya, masih weekend dan weekend pertama di bulan Syawal ini. Di bulan April sudah masuk ke minggu ketiga ya, karena minggu depan sudah mulai gajian teman-teman semuanya. Ya mumpung kita weekend seperti biasa kita mungkin melakukan aktivitas seperti ada yang jogging, ada yang jalan kaki santai, ada yang mungkin acara halal bihalal. Biasanya kan setelah lebaran teman-teman semuanya berkunjung ke sanak saudara, ke sanak family, mungkin ada teman-teman kantor, teman-teman sejawat segala macam. Biasa mengadakan di weekend itu halal bihalal ya, ketemu, saling maafkan dan seterusnya ya. Itu tradisi yang ada di Indonesia khususnya karena memang ya begitulah tradisinya. Setelah kita berlebaran kemarin kan paling skupnya di antara keluarga internal ya kan. Kemudian biasanya kalau udah internal sudah selesai baru ke eksternal, termasuk teman-teman eksternal juga ya, seperti itu. Oke, di hari Sabtu ini tanggal 20 April 2024 ya. Sebenarnya saya sudah agak jarang ya untuk bikin video karena memang kesibukan yang sudah masuk di bulan after lebaran, after puasa. Karena kemarin kan masih lengang, sekarang udah padat. Jadi saya menyempatkan waktunya beberapa saat saja. Mungkin ke depan di minggu-minggu depan saya tidak upload setiap hari ya, mungkin seminggu 2 kali ya, atau seminggu 3 kali, antara 2 sampai 3 lah ya. Tapi tidak menutup kemungkinan akan mengupload tiap hari lagi ya, tergantung dari situasi dan kondisi kesibukan saya. Di pagi hari ini seperti biasa saya ucapkan selamat datang pada subscriber yang baru ya, atau mungkin yang lama juga. Terima kasih atas supportnya selama ini. Dan bagaimana mudik kemarin, ada yang mudik nggak? Kalau ada yang mudik silahkan bisa cerita di kolom komentar, atau mungkin Anda bisa mention saya untuk menceritakan apa yang perlu saya ceritakan di sini. Bisa kirim ke WhatsApp saya dan cerita Anda kita bahas di sini dan saya ceritakan ulang, serta mungkin bagi para teman yang bisa menceritakan silahkan tulis kolom komentar atau DM saya ya, di email saya, di WhatsApp saya, seperti itu. Nanti saya akan ceritakan ulang di YouTube saya ya, seperti itu. Atau mungkin ada yang boleh bang bikin podcast gitu kan. ngobrol pagi, ngopi gitu kan judulnya, ngopi atau ngobrol pagi bersama Suara Tanaman Channel. Bisa jadi nanti kita akan pertimbangkan seperti itu ya. Oke, di pagi hari ini saya habis jogging ya, lumayan. Kita buang keringat dulu ya. Dan di depan saya ada siapa namanya, ini yang berduri. Siapa namanya ini ya, Bidara. Saya tertarik dengan melihat perkembangannya, sudah sangat besar tuh, tinggi sekali. Dan ini kita lihat sebenarnya umurnya udah hampir 2 tahun nih teman-teman, tapi masih kecil aja. Tapi ketika saya tengadahkan langsung ke sinar matahari itu dia langsung besar ya, karena mungkin cocok ya seperti itu dengan kondisi alamiahnya seperti itu. Mudah-mudahan ini terus berkembang, terus tumbuh, terus tinggi dan membuahkan buahnya dan bisa bermanfaat bagi sekitarnya seperti itu ya. Jadi hari ini saya akan ngobrol sama siapa ya, kita ini aja ya, si Kamboja Jepang. Ini dia sangat cantik, udah mulai mekar-mekar dari kemarin nih teman-teman. Masya Allah, lumayan cantik banget gitu kan. Dan ini kita lihat dalamnya tuh, sari putihnya terlihat, sudah semuanya lihat ya. Oke, good. Ini juga biasanya ada tawon-tawon atau kumbang-kumbang ya yang menghinggapi, sehingga dia bisa berkembang biak melalui si kumbang-kumbang itu, seperti itu. Oke. Jadi di pagi hari ini ditemani dengan si Kamboja Jepang, ada yang si Bidara ya teman-teman. Dan ini juga ada siapa namanya, kok ada ini ya, kayak buah lempeni warnanya orange banget ini. Ternyata si sansevieria tuh ada buahnya, buahnya kita coba kotek. Nah, buahnya seperti ini teman-teman. Saya juga tuh, kalau kita lihat, nah ini dia kan lucu tuh, kayak ada jendolnya ya teman-teman. Oke.
Oke, jadi di pagi hari ini kita ngobrolnya ada beberapa tanaman di sini, ada sansevieria, ya, ada rambut Jepang, ada daun bidara ya seperti itu. Menemani di pagi hari ini di weekend di bulan April tanggal 20 hari Sabtu. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat selalu karena minggu kemarin saya sibuk bolak-balik ke rumah sakit untuk pengecekan karena after puasa ternyata pas saya check and recheck karena memang gejalanya badan udah nggak enak, badan capek-capek, badan ya nggak enak lah gitu kan, dan akhirnya walhasil jreng ya kan. Ya penyakit 1000 umat atau 1 juta umat yaitu kolesterol dan asam urat yang tinggi. Ya, after ini ya, after puasa dan lebaran gitu kan, pengecekan. Jadi Bapak Ibu semuanya, maintenance itu harus segera dilakukan karena jangan menunggu rusak dulu baru kita obati, tapi preventif dulu ya. Jadi preventif is better than cure. Jadi preventif itu atau pencegahan itu lebih baik daripada mengobati, karena kalau sudah sakit atau terlanjur ya itu kan diobati. Nah, diobati itu bisa lebih panjang penanganannya gitu kan. Bisa ada yang sembuhnya cepat, ada yang lebih lama, dan tergantung dari kekuatan si tubuh itu sendiri, imun tubuh itu sendiri gitu. Respon tubuh masing-masing orang itu sangat berbeda-beda. Ada yang pemulihannya cepat, ada yang ada yang lambat. Nah, itu tergantung dari si tubuh itu sendiri ya gitu. Jadi makanya sebelum terlanjur kalau memang kita bisa mencegah aja gitu. Dengan cara apa? Misalkan badan udah pada nggak enak nih setelah lebaran, ya udah cek aja, cek darah. Biasanya sih antara itulah ya, penyakit 1 juta umat tuh kolesterol, asam urat, dan tensi lah, seperti itu ya. Dengan cara begitu kita bisa warning ya. Misalkan sebenarnya tubuh itu ngasih warning ke kita bahwasanya, manusia tolong dong ini, jadi ada something nih, misalkan pada berarti kan pegel-pegelnya itu sebenarnya sinyal dari tubuh ya, respon tubuh terhadap apa yang kita merasakan tuh mereka sudah tahu gitu. Maksudnya mereka ngasih tahu ke kita itu, cek dong gitu kan, karena memang ada something nih gitu ya. Jadi sekali lagi, pengecekan maintenance tubuh itu sangat penting. Jangan sampai tiba-tiba ya ting-bating kan gitu kan, sudah terlanjur misalkan tensi kalau kita tidak kontrol bisa jadi 200, 250. Itu kan daya tahan tubuh tuh mungkin ada yang segitu tuh masih tahan, tapi ada sebagian orang yang udah nggak tahan, itu udah nggak jelas, itu kan nggak karuan gitu. Iya, syukur-syukur itu tidak pecah dulu darahnya seperti itu. Makanya kita harus lakukan pengecekan, apalagi misalkan umur kita sudah 40 tahun ke atas, ini sudah harus sering dicek, sering di-maintain seperti itu ya. Kecuali mungkin Bapak Ibu tidak gaya hidupnya itu kayak orang-orang kampung, orang desa, orang yang ya itu sakitnya itu nggak yang terlalu gimana sih ya, paling asam urat lah, karena banyak yang hijau-hijau mungkin ya, seperti itu. Tapi kalau menurut di perkotaan itu kan gaya hidupnya beda, ada fast food, ada junk food, ada macam-macam. Sepintas memang terlihat cepat saji ya, cepat saji ya, cepat aja, enak, simple, bla bla, tinggal klik kan kalau beli kan. Tapi sebenarnya bukan itu poinnya, karena after dari makanan yang junk food itu kan sebenarnya paling jahat sebenarnya, karena tidak direkomendasikan kepada kesehatan gitu. Mungkin sesekali boleh lah sebagai urgent penunda lapar, atau sekali boleh, tapi kalau misalnya keseringan dengan itu dibanding dengan gaya hidup ya, saya kira ini sudah sangat berbahaya gitu. Makanya teman-teman yang ada di perkotaan ya, coba sering-sering olahraga, sering-sering cek ke dokter ya kan, karena memang pola hidupnya, gaya hidupnya, makanannya itu berbeda dengan orang-orang yang kehidupannya di kampung, di desa, yang ya udahlah paling tidak ada junk food dan gitu, seperti itu ya. Jadi sekali lagi kepada teman-teman semuanya, setelah lebaran ini pastinya mungkin ada yang mengeluhkan, aduh nih puyeng terus nih, kepala sakit gitu kan.
Itu Pak, puyeng terus ya. Apalagi aduh puyeng nih tanggal 20-an itu. Itu puyengnya puyeng semua karyawan merasakan seperti itu. Tapi emang ada yang sakit kepala, itu kok nggak hilang-hilang ya, itu perlu dicek lagi ya kan. Takutnya ada something atau apa gitu. Ya sekali lagi pengecekan itu sangat penting sekali, maintenance sangat penting sekali di dalam tubuh kita apalagi ya. Karena enak apapun kalau lagi sakit itu ya, makanan seenak apapun kalau lagi sakit itu nggak enak gitu kan. Jadi kenikmatan terbesar itu nikmat sehat gitu. Ketika kita sedang sehat jasmani dan rohaninya, kemudian makan ikan asin sama sambal apalah itu kan ya, udah enak banget itu kan, percaya sama saya deh. Tapi kalau misalkan kita lagi sakit kita makan hamburger pak, pizza lah yang fast food enak, tetap aja pahit kan gitu ya. Jadi sekali lagi kalau kita melakukan pola hidup yang sehat ya kan, apalagi ditambah dengan nggak punya utang, waduh ya kan. Itu udah luar biasa nikmatnya ya. Jadi kita badan sehat, kita nggak punya hutang ya kan, hartanya misalnya tabungannya baju banyak ya kan, waduh itu surga dunia banget. Tinggal ibadah aja dah, tinggal ibadah. Salah kalau nggak ibadahnya getol seperti itu ya, karena yang sudah dikasih sama Allah di dunia ini dengan serba kemudahan seperti itu. Nah bagi mungkin ya teman-teman yang masih berjuang ya kan ya, kayak saya nih masih berjuang lah ya. Sama aja saya tonton semuanya ya, syukuri apa adanya ya. Sehat itu luar biasa, anugerah yang ternikmat dan harus kita jaga ya. Maintenance dengan cara apa? Kita sering olahraga, kita sering maintenance, misalkan sebulan sekali, 3 bulan sekali kita pengecekan ke dokter untuk mengecek kadar gula darah kita, kolesterol kita, asam lambung kita dan seterusnya ya. Karena kalau tidak ada pengecekan kan kita tidak tahu mana yang tinggi, ujuk-ujuk sakit kepala, ujuk sakit badan, sakit kaki dan seterusnya ya gitu. Jadi jangan takut untuk mengecek ke dokter, karena darah atau pengecekan lab dan seterusnya itu sebagai indikasi petunjuk untuk melakukan penanganan lebih lanjut seperti itu, sebagai pencegahan ya, intinya seperti itu. Oke, baik teman-teman semuanya, di hari Sabtu 20 April 2024 pagi hari ini sangat cerah sekali teman-teman semuanya, lihat luar biasa, wow. Jadi ini sangat cerah dan ya itulah tadi beruntunglah bagi orang yang dalam keadaan sehat ya, dan yang sedang sakit marilah kita doakan sama-sama, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan ya, amin ya rabbal alamin. Itu sih, itu aja mungkin ya di pagi hari ini dengan si Kamboja Jepang dan tadi si siapa namanya Bidara ya, sama satu saudara yang udah ada berbuah seperti itu. Terima kasih buat semuanya dan sampai jumpa esok atau lusa, kita lihat nanti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya. Assalamualaikum.